Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa perjalanan hari demi hari, pekan ke pekan, bulan berganti bulan. Sekarang kita sudah berada lagi pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memberikan peringatan kepada kita bahwa sebentar lagi kita akan memasuki satu bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya pahala sunnah dilipat gandakan sama seperti ibadah wajib, dan ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Di dalamnya ada satu malam yang sangat mulia, yang ibadah di dalamnya lebih mulia daripada 1000 bulan. Itulah bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Oleh karena itu, sebelum memasuki bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini sunnah dan sangat-sangat dianjurkan kita baca pada saat bulan ini, bulan Sya'ban. Bahkan dari bulan Rajab itu sudah disunahkan membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah saya di dalam bulan Rajab, berkahilah saya di dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya ke dalam bulan Ramadan. Ini memberikan pelajaran yang begitu besar kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu itu tidak sekedar melakukannya saja. Jadi kalau masuk waktu sholat langsung sholat saja, masuk waktu puasa langsung puasa saja, tidak seperti itu. Tetapi Nabi mengajarkan kepada kita yang disebut dengan persiapan. Salah satu makna yang bisa kita petik di dalam doa ini bahwa Nabi sudah mewanti-wanti kepada sahabat untuk bersiap memasuki bulan Ramadan. Sejak bulan Rajab itu sudah diperingatkan oleh Nabi. Karena Nabi mengajarkan doa ini, ya Allah, berkahilah saya di dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah saya ke dalam bulan Ramadan. Di bulan Rajab sudah diwanti-wanti, di bulan Sya'ban tambah diberikan lagi semangat untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah yang ada di dalamnya. Ini sebagai bentuk persiapan kita sebelum memasuki bulan Ramadan, sehingga nanti di bulan Ramadan jasmani dan rohani kita sudah siap untuk melakukan ibadah di dalamnya, tidak kaget. Ibaratnya misalnya anggota badan kita, pencernaannya, lambungnya, itu kalau sudah terbiasa
terbiasa berpuasa Senin Kamis, atau berpuasa Daud 1 hari puasa, 1 hari berbuka, 1 hari puasa, 1 hari berbuka, maka kemudian tubuhnya akan terbiasa untuk melakukan puasa, sehingga nanti di bulan Ramadan bisa melakukan puasa dengan fit dan sehat. Banyak orang kalau masuk bulan Ramadan loyo bekerja, tidak semangat, terlambat pergi kantor, lambat pergi kebun, tidak mau turun ke sawah, tidak mau pergi ke laut cari ikan. Kenapa? Puasa stres. Kenapa ini terjadi hari ini yang berbahagia? Karena pada bulan-bulan sebelumnya itu tidak dibiasakan berpuasa sunnah, sehingga nanti datang bulan Ramadan jasmaninya atau tubuhnya itu kaget, tidak terbiasa. Inilah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang besar yang akan dilakukan harus dimulai dengan persiapan yang luar biasa. Termasuk Nabi mengajarkan kepada kita untuk bersiap di dalam bulan Sya'ban, memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, sholat tahajudnya, sholat malamnya ditingkatkan lagi, sehingga nanti datang bulan Ramadan mudah bagi kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat sunnah di dalam bulan Ramadan. Namanya yang kita kenal disebut dengan sholat tarawih. Bagus juga kita memprogramkan sholat tahajud setiap malam di bulan Sya'ban ini, sehingga nanti di bulan Ramadan tahajud kita tidak ketinggalan. Tahajud kita tidak ketinggalan. Jadi sebelum sahur kita sudah minimalnya melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Minimalnya 2 rakaat. Ditutup dengan sholat witir 1 rakaat minimalnya. Bagusnya 3 rakaat yang paling sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan. Nabi menyampaikan man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam di dalam bulan Ramadan, artinya dia menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan melaksanakan sholat dan beribadah di dalamnya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Begitupun dengan puasa. Bahkan puasa ini Nabi menyampaikan inna fil jannati bab, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yuqalu lahu rayyan, yang disebut dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu biha as-shaim, masuk di dalam pintu itu atau lewat pintu itu masuk siapa itu adalah as-shaim, orang-orang yang rajin berpuasa. Apakah puasa di dalam bulan Ramadan atau puasa-puasa sunnah di luar bulan Ramadan, maka nanti khusus untuk orang yang rajin berpuasa ini akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang disebut dengan ar-rayyan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana fikih di dalam puasa, sehingga puasa yang kita lakukan itu puasa yang betul-betul secara syariat sah hukumnya dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca di dalam berbagai kitab fikih termasuk di dalam kitab Fathul Bari, ini pembahasan tentang Kitabu Bayani Ahkamis Shiyam, pembahasan tentang penjelasan hukum puasa. Jadi minimalnya kalau kita membahas puasa, yang pertama kita membahas apa itu puasa,
Apa saja syarat dan rukun-rukun puasa itu? Apa yang membatalkan puasa kita? Apa yang mengurangi pahala puasa? Apa sunnah-sunnah yang sangat dianjurkan ketika berpuasa? Begitu pula bagaimana dengan orang yang meninggalkan puasa, cara menggantinya. Ini kalau orang yang meninggalkan puasa, ada orang yang tidak berpuasa karena sakit, ada orang yang tidak berpuasa karena haid dan nifas, ada orang yang tidak berpuasa karena dia hamil dan menyusui, ada juga orang yang tidak berpuasa karena lagi safar atau dalam perjalanan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Misalnya ada orang sakit kemudian meninggal, bagaimana cara menggantinya? Nah, itu dijelaskan di dalam kitab fikih puasa. Sekarang kita masuk ke pengertiannya, pengertian puasa. Jadi wa huwa was-shaumu masdarun an-ma'na huma lugatan al-imsak. Jadi puasa secara bahasa itu maknanya adalah menahan al-imsak. Wa syar'an imsaku al-muftirin. Jadi secara syariat menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa pada siang hari, yaitu tepatnya mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi puasa menahan segala sesuatu dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Terbit fajar berarti itu adalah waktu subuh. Nah, sekarang berarti apa perbedaannya waktu subuh dengan waktu imsak? Biasa kita mengatakan bahwa sebenarnya waktu hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada imsak besar. Nanti imsak dikenal pada abad-abad setelahnya atau pada kurun waktu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang sebenarnya batasan mulai orang berpuasa itu bukan pada saat imsak, tapi batasan orang berpuasa adalah mulai ketika waktu subuh masuk. Itu batasannya. Jadi orang tidak boleh makan, tidak boleh minum, atau tidak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa pada saat sudah mulai terbit fajar atau waktu subuh. Nah, kenapa waktu imsak diadakan? Itu adalah ijtihad para ulama. Itu adalah kreasi dari ulama-ulama kita agar pada saat waktu subuh betul-betul kita sudah tidak makan dan minum atau melakukan sesuatu yang lain yang bisa membatalkan puasa. Ini untuk jaga-jaga. Karena pada umumnya kalau kita melihat penjadwalan waktu sholat itu, biasanya waktu subuh misalnya ini, untuk menghindari apakah waktu subuh sudah masuk atau belum, sehingga waktu subuh itu digeser sedikit ke belakang waktu ini. Sehingga kalau kita perhatikan itu setiap Ramadan, perbedaan antara waktu imsak dengan waktu subuh itu biasanya 10 menit. Sebenarnya imsaknya dimajukan sekitaran 5 menit dan subuhnya dimundurkan sekitaran 5 menit. Kenapa seperti ini? Agar orang sudah tidak makan dan minum pada waktu imsak untuk memastikan puasanya tidak batal. Dan subuhnya diundur sedikit untuk memastikan bahwa waktu subuh betul-betul sudah masuk pada waktu adzan itu. Sehingga orang melakukan sholat subuh sah sholat subuhnya. Nah, itu maksudnya. Jadi kenapa dimundurkan? Jadi kalau ada orang yang nanti pas azan baru dia berhenti minum,
Islam, tentu dia harus Islam. Sehingga orang yang non muslim kemudian dia masuk Islam, walaupun dia masuk Islam di umur 40, di umur 50, tahun-tahun sebelumnya itu tidak perlu diganti. Karena memang pada saat dia muslim, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nanti dia diwajibkan berpuasa. Ini puasa menurut syariat Islam. Yang pertama itu adalah orang Islam. Yang kedua dulu orang yang balik, wal aqal, dan orang yang berakal. Artinya dia mampu membedakan yang baik dan benar. Karena ada juga orang yang balik tapi akalnya terganggu, seperti misalnya orang yang dalam gangguan jiwa, atau misalnya orang yang gila. Nah, orang yang seperti itu tidak diwajibkan berpuasa. Kalaupun dia sehat nanti, dia tidak perlu mengganti puasanya. Kenapa? Karena memang pada saat dia gila atau hilang akal atau lagi dalam gangguan jiwa, itu tidak diwajibkan berpuasa. Wal qudratu 'ala shaumi, dan mampu melakukan puasa. Mampu melakukan puasa ini merupakan syarat diwajibkannya orang berpuasa. Sehingga orang yang tidak mampu berpuasa, bukan karena tidak mampu berpuasa karena tidak kuat menahan lapar, bukan. Tidak mampu berpuasa itu yang pertama mungkin karena dia sakit, yang kedua karena hamil, ya, dikhawatirkan nanti janinnya itu akan kekurangan cairan, atau dikhawatirkan dia akan jatuh sakit, ya, karena begitu banyak energi yang dibutuhkan ketika hamil, begitupun menyusui. Bertanya sama Aisyah, ada makanan yang bisa dimakan hari ini? Tidak ada ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, kalau begitu saya puasa. Jadi boleh ya pada pagi hari atau setelah sholat subuh baru kita meniat puasa, ya, itu untuk puasa sunnah itu dibolehkan. Tetapi untuk puasa wajib dan puasa nazar itu tidak boleh. Sebelum sholat subuh harus, setelah sholat subuh harus, sebelum sholat subuh. Ya, dianjurkan sekali itu dilakukan pada malam hari sebelum kita tidur. Ya, apalagi puasa Ramadan misalnya. Sehingga kalau kita sholat witir di masjid, biasa itu diingatkan oleh imam atau diingatkan oleh balagh, orang yang bertugas di belakang imam, biasanya itu diniatkan, diperingatkan untuk puasa, ya. Nah, niat puasa besok. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa besok, puasa Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya, karena ini puasa bukan sholat. Kalau sholat niatnya tidak boleh dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Ya, niatnya di dalam hati. Bagaimana kalau kita puasa niatnya dalam hati? Bisa, tidak ada masalah. Yang penting terbesit dalam hati kita bahwa besok kita akan puasa Ramadan, itu sudah sah hukum. Bagaimana kalau kita Ustaz niat puasa 1 bulan penuh? Ya, misalnya ini masuk Ramadan, niat puasa 1 bulan penuh. Siapa tahu besok-besok dilupa, ini boleh. Dibolehkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang lain pun dibolehkan. Tidak ada masalah. Ini untuk jaga-jaga. Tetapi tetap malamnya pun harus niatkan puasa. Seperti itu. Jadi ada yang niat puasa selama 1 bulan, setelah itu setiap malamnya niat puasa lagi, itu tidak masalah. Itu sebenarnya adalah untuk jaga-jaga. Tapi kalau kita baca dalam kitab fikih klasik, memang yang pada umumnya adalah setiap malamnya kita niat berpuasa. Tetapi sebenarnya kalau sudah ada dalam hati kita bahwa besok akan berpuasa, walaupun tidak kita lafalkan, itu sebenarnya sudah masuk niat puasa.
Begitu pun kalau kita mau puasa nazar, misalnya di luar bulan Ramadan kita mempunyai janji kalau hajat kita terpenuhi maka saya akan berpuasa, ya. Maka itu kemudian wajib diniatkan pada malam hari atau minimalnya sebelum sholat subuh. Yang pertama niat. Kemudian yang kedua, al-imsaku 'anil akli wasyurbi, menahan makan dan minum. Tentu makan dan minum yang disengaja. Kemarin ini Pak Ustaz, kalau ada orang dan lupa, akhirnya dia makan atau akhirnya dia minum. Jadi tidak ada hukum bagi orang yang lupa. Kalau orang lupa begitu itu artinya rezekinya dia dapat. Tapi kan kasihan itu kalau lupa dia makan, belum minum sudah ingat. Ya. Itu biasa menjadi tantangan tersendiri. Ya. Biasa apalagi kalau makan berat, ya, dia lupa dia makan berat, belum sempat minum sudah ingat saya puasa. Bagaimana kalau kita saja dia tak mau minum? Kalau dia minum berarti batal puasanya karena dia sudah ingat. Bahkan ketika dia memasukkan makanan di mulutnya dan dia makan, apa yang belum melewati tenggorokannya itu wajib untuk dikeluarkan. Tapi kalau sudah melewati tenggorokannya tidak perlu dikeluarkan, disengaja minta ya. Itu yang disengaja. Termasuk juga ini yang biasa. Sebelum sholat subuh kan sahur dulu. Pada saat sahur itu tidak menggosok giginya, sehingga kemudian ada sisa-sisa makanan yang menempel di giginya. Pas sholat subuh tiba-tiba ada yang masuk, ya, sisa makanan itu melewati kerongkongannya, tenggorokan, ya, melewati jalan makannya, maka kemudian akan batal puasanya. Sehingga kemudian saat itu kalau masuk, tetapi biasanya kita berusaha maksimal untuk menahannya. Makanya disunahkan sekali sebelum sholat subuh, yaitu pada saat setelah sahur kita menggosok gigi atau bersiwak. Di awal-awal dulu pada saat kita membahas tentang toharo ada pembahasan tentang siwak. Mustahabun fi kulli halin, itu adalah sunnah di setiap tempat, terutama pada saat mau melaksanakan sholat atau pada saat berpuasa pada pagi harinya itu atau sebelum sholat subuh sangat disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Bersiwak atau menggosok gigi. Bagaimana kalau kita mau menggosok gigi pada jam 12 siang atau setelah waktu zuhur? Itu hukumnya makruh, tapi makruhnya makruh tanzih, makruh yang tidak mendekati keharaman. Kalau yang dipakai adalah gosok gigi tanpa pastanya. Misalnya dulu siwak saja, itu kayak siwak. Nah kalau gosok gigi plus pastanya tentu itu sangat-sangat dimakruhkan karena ada rasanya nanti. Ya, siapa tahu nanti ada yang masuk di tenggorokan dan seterusnya. Sehingga usahakan gosok giginya itu pada pagi hari sebelum zuhur, bagus sekali sebelum sholat subuh. Kemudian ya, al-imsak, jadi menahan tadi anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum. Juga yang ketiga menahan dari jima. Ya, jima artinya melakukan hubungan suami istri, itu dilarang. Bahkan nanti dijelaskan bagaimana orang yang melakukan hubungan suami istri di dalam bulan Ramadan. Ini mumpung dibahas, kita ingat orang yang melakukan hubungan suami istri dengan sengaja pada bulan Ramadan pada saat dia sedang berpuasa, maka kemudian dia harus membayar kafarat. Apa kafaratnya? Yang pertama, dia harus memerdekakan budak atau hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada hamba sahaya, maka yang kedua, kalau dia tidak mendapatkan
hari di dalam bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Jadi pahala 1 hari kita puasa dalam bulan Ramadan sama 2 bulan berturut-turut kita puasa di bulan Ramadan. Pahalanya sangat luar biasa. Sehingga orang yang tidak berpuasa 1 hari dalam bulan Ramadan karena melakukan jima atau hubungan suami istri, maka kemudian dia harus menggantinya dengan puasa 2 bulan. Kalaupun tidak mampu, maka dia harus menggantinya dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Setiap orang fakir miskin itu mendapatkan 1 mud. Ya, 1 mud itu sama kalau kita mengatakan 1 genggam. Atau bisa juga kita mengukurnya dengan 1 kali makan. 1 kali makan sampai kenyang. Jadi boleh nanti dibayar beras, ya, kalau makanan pokoknya beras atau makanan pokoknya yang lain bisa dibayar, diberikan kepada 60 fakir miskin. Nah, bagaimana kepada kalau 1 orang dikasih tetapi sejumlah 60 mud, ya, atau 60 porsi, itu boleh, tidak ada masalah. Misalnya beras atau makanan pokok yang diberikan itu diberikan kepada 1 orang untuk 60 kali atau 60 jatah, itu boleh. Tetapi yang paling bagus adalah diratakan. Atau boleh juga 5 orang tetapi porsinya 60 mud, itu. Jadi ini takaran 1 mud itu biasanya takaran 1 genggamnya 2 genggam orang Arab biasanya mereka itu agak besar tangannya, berarti kalau kita agak dilebihkan. Tapi kalau kalau yang pada umumnya hari ini dilakukan adalah memberikan makan orang fakir miskin sampai kenyang, dan itu boleh, bahkan sangat dianjurkan karena itu sudah lengkap dengan lauk dan sayurnya. Jadi dalam riwayat fikih klasik itu sahabat dibolehkan oleh Nabi memasak makanan yang cukup untuk 60 orang, kemudian 60 orang itu dipanggil makan 1 kali, itu boleh. Nah, kalau misalnya seorang yang melakukan hubungan suami istri di dalam bulan Ramadan tidak mampu untuk melakukan itu semua, maka dia boleh menundanya sampai mampu melakukan salah satu. Kemudian bagaimana hukumnya dengan orang yang keluar, ini tidak apa dibahas, dengan orang yang keluar air maninya di dalam bulan Ramadan. Jadi kalau orang keluar air maninya di dalam bulan Ramadan dengan sengaja, maka itu hukumnya batal puasanya. Kalau dia melakukannya dengan hubungan suami istri, maka dia harus mengganti dengan membayar kafarat. Bagaimana kalau sedang tidur, kemudian di siang hari dia tidur, tiba-tiba dia mimpi, biasa kita kenal dengan mimpi junub, mimpi basah, maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena dia keluar tidak dengan sengaja dan tidak sengaja mengeluarkan. Ini penjelasan tentang bagaimana kemudian orang yang melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang keempat, ya, fardu-fardunya puasa ini adalah menahan diri dari muntah yang disengaja. Jadi kalau orang berpuasa itu menahan diri dari muntah. Kemudian selanjutnya pembahasannya adalah tentang apa saja yang membatalkan puasa, ya. Apa saja yang membatalkan puasa. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama itu tadi makan dan minum tidak disengaja. Kemudian melakukan hubungan suami istri atau keluar mani dengan disengaja. Kemudian muntah
yang disengaja. Termasuk juga memasukkan benda melalui jauh itu lubang. Namun di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau dia masuk nanti ke tenggorokannya, ke jalan makanannya itu, maka kemudian akan batal puasa. Misalnya kalau kita berkumur-kumur, ya, nanti kan masuk di tenggorokannya, berarti itu batal puasa. Atau misalnya beristinsyaq, memasukkan air lewat hidungnya, kemudian sengaja masuk ke dalam, itu nanti batal puasa. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau masukkan lewat telinga itu juga batal puasa. Karena kalau kita pelajari ilmu ilmu THT itu semuanya satu saluran sebenarnya, itu telinga, hidung dengan mulut itu nanti masuknya ke jalan makan. Sehingga para ulama yang meneliti itu melarang betul ada benda-benda yang masuk seperti cairan dimasukkan, itu dilarang. Bagaimana kalau cairannya dimasukkan lewat infus, ya, yang lain misalnya, atau misalnya lewat suntik, itu apa boleh atau tidak boleh? Ya, kalau dia disuntik misalnya ada orang sakit ini, tapi dia kuat berpuasa, ya, cuma dia mau disuntik boleh, karena suntiknya itu dia melalui pori-pori, bukan melalui jalan makanan. Yang tidak boleh itu yang dulu dilakukan, tapi kalau sekarang tidak ada. Biasa ada suntik obat melalui jalan depan atau jalan belakang, kubul dan dubur, itu tidak boleh. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk lewat kubul dan duburnya orang yang berpuasa, maka juga batal puasanya. Sehingga itu ketika beristinja pada saat bulan puasa itu dianjurkan untuk tidak memasukkan tangannya, ya, ke lubang belakang itu pada saat berpuasa. Jadi kalau orang berpuasa disunahkan betul untuk membersihkannya dengan bagus. Tapi kalau saat berpuasa ada yang memakruhkan, Imam Syafi'i itu melarang, nanti batal puasa. Sehingga bagusnya kalau kita puasa itu sebelum sholat subuh itu sudah buang air besar. Jadi sebelum sholat subuh itu sudah buang air besar. Ya, kalau tidak terbiasa nanti tidak bisa. Tapi kalau dibiasakan, dipaksa itu 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali saja dipaksa, nanti akan tersusun. Karena memang kalau menurut penelitian dokter bahwa buang air yang sehat itu adalah buang air pada pagi-pagi. Ya, pagi-pagi itu buang air besar yang sehat. Jadi orang yang bagus pencernaannya, lancar pencernaannya itu buang airnya pagi-pagi. Kemudian bagaimana dengan orang yang mau mengganti puasanya? Ya, tidak berpuasa karena misalnya dia sakit. Kalau orang tidak berpuasa karena sakit, maka ketika dia sembuh dia wajib mengganti puasanya. Bagaimana kalau dia sakit dan diperkirakan tidak bisa sembuh lagi? Ya, tidak bisa sembuh lagi, misalnya dia mempunyai penyakit yang difonis oleh dokter, penyakit terus-menerus, ya, penyakitnya tidak bisa sembuh, maka kemudian orang yang seperti ini boleh membayar fidyah. Boleh membayar fidyah. Fidyah itu 1 mud, sama ukurannya dengan yang dijelaskan. Fidyah 1 mud 1 hari. Berarti kalau 30 hari 30 mud, 30 memberikan makan orang sampai kenyang 1 kali. Ada yang mengatakan 3 kali makan, ya, cukup 1 kali. Tapi kalau mau 3 kali lebih bagus, lebih banyak sedekahnya. Ya. Bagaimana dengan orang yang tua, lansia, orang sudah yang lanjut usia? Jadi orang yang sudah lanjut usia pun, kalau dia lupa melakukan puasa diperbolehkan tidak berpuasa, cukup diganti dengan fidyah. Jadi dari sini kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang membayar fidyah dibolehkan tidak berpuasa dan menggantinya dengan fidyah hanya 2 orang. Siapa itu? Yang pertama orang sakit yang tidak mungkin sembuh dari sakitnya menurut
menurut perkiraan ilmu kesehatan. Yang kedua, orang yang tua yang tidak mungkin kembali juga, lansia yang tidak bisa kembali juga. Bagaimana dengan orang yang hamil dengan orang yang menyusui? Orang yang hamil dengan orang yang menyusui, terkadang ada orang yang hamil menyusui, nanti di luar bulan Ramadan ketika dia sudah selesai menyusui, sudah selesai hamil, tidak mau mengganti puasanya. Padahal mereka wajib mengganti puasa. Jadi kalau ada orang hamil dan menyusui, dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan fisiknya lemah, dia nanti akan jatuh sakit, maka orang yang tidak berpuasa karena ini alasannya, nanti dia wajib mengqadha atau mengganti puasanya. Bagaimana kalau ada orang yang sebenarnya pada saat dia hamil atau menyusui, dia kuat berpuasa, dia kuat berpuasa, menurut perkiraan ilmu kesehatan dan pengalaman sehari-harinya, dia tidak akan jatuh sakit kalau dia berpuasa pada saat itu. Tetapi dia tidak berpuasa karena mengkhawatirkan janinnya atau mengkhawatirkan anak yang disusui nanti air asinya kering. Maka orang yang begini mendapatkan dua kewajiban. Satu, dia wajib mengganti. Dua, dia wajib membayar fidyah. Jadi sebenarnya dia kuat, tetapi dia mengkhawatirkan janinnya, maka boleh tidak berpuasa, tapi nanti setelah Ramadan bayar fidyah dan fidyah. Bagaimana kalau kasusnya seperti orang tua kita terdahulu yang anaknya sampai 12 orang, anaknya 15 orang, hampir setiap tahun hamil, maka disinilah ulama memberi kelonggaran. Idza laqa al-amru ittasana. Jadi jika sesuatu itu sudah sempit, sudah sulit dicari jalan keluarnya, maka kemudian pasti ada jalan keluar yang disiapkan oleh syariat. Kalau setiap tahun hamil dan tidak bisa mengganti karena selesai hamil pasti menyusui, selesai menyusui hamil lagi misalnya, kalau seperti itu disyariatkan membayar fidyah dan tetap berusaha untuk menggantinya ketika dia mempunyai kesempatan. Nah itu. Kemudian bagaimana orang yang dalam perjalanan atau dalam keadaan safar? Maka orang yang dalam keadaan safar, safarnya di sini dengan catatan adalah safar yang mubah atau safar yang sunnah atau safar yang halal. Nah, kalau perjalanannya adalah perjalanan yang diharamkan, itu tidak terkena hukum. Jadi orang yang dalam perjalanan, dalam keadaan safar perjalanan, maka dia kemudian dibolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi dia harus mengganti pada bulan-bulan yang lain. Gantiannya tetap satu hari. Bagaimana hukumnya Ustaz kalau ada hutang puasa tahun ini, tetapi belum lunas Ramadan lagi? Apakah berlipat nanti hutangnya? Ya, biasa ada orang, oh kalau satu hari Anda tidak berpuasa, tiba-tiba Anda tidak bisa menggantinya tahun ini Ramadan lagi. Nanti kalau mengganti setelah Ramadan itu jadi dua. Tidak, tetap satu. Tetap satu. Tetapi memang dianjurkan kalau kita mempunyai banyak waktu di luar bulan Ramadan, jangan sampai hutang puasa kita menyeberang tahun. Kenapa? Karena kita tidak tahu masih adakah umur atau waktu yang disiapkan oleh Allah Ramadan tahun depan. Ya. Karena tidak ada jaminan bagi kita bahwa Ramadan tahun depan kita masih hidup atau masih ada kesempatan yang Allah berikan. Ini orang yang mengganti puasa. Kemudian bagaimana dengan hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa? Nah, kalau dalam keadaan berpuasa disunahkan memperbanyak ibadah, ya, seperti membaca Al-Quran, berzikir, kemudian sebisa mungkin
dalam berpuasa itu dari hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, seperti misalnya ghibah, fitnah, mengumpat, mencaci, memaki. Sehingga Imam Nawawi itu beliau mengatakan kalau ada orang lagi marah dan mau mengumpat pada saat dia berpuasa, maka hendaknya dia mengganti umpatannya dengan mengatakan aku berpuasa, aku berpuasa, aku berpuasa. 3 kali diucapkan itu. Apa gunanya? Supaya mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita sedang marah ini kemudian mau berbicara yang kasar, ingatkan diri kita bahwa kita sedang berpuasa. Nah, itu syariat. Tapi secara hakikat puasa adalah menahan diri dari segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendapatkan dan memahami hakikatnya puasa adalah di dalam bulan Ramadan dia rajin berpuasa, di luar Ramadan juga dia rajin puasa sunnah, di dalam Ramadan dia menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, di luar bulan Ramadan dia juga menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itulah salah satu tanda dan ciri bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana detail pelaksanaan sholat hari raya, apakah itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan keberkahan di dalam bulan Sya'ban ini, dan diberikan umur yang panjang serta kekuatan dan kesehatan untuk bisa sampai pada bulan Ramadan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang mau kita diskusikan bisa kita sampaikan nanti. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.